Lagi nih, jadi overview-nya, pertama-tama kita mau ngebahas dulu nih sebenarnya kenapa sih kita harus punya laporan keuangan, apa manfaatnya. Lalu berikutnya kita akan membahas tentang fitur-fitur keuangan di Maju.id. Lalu berikutnya lagi kita akan membahas tentang case study. Ini tuh dari awal banget kalau misalnya punya usaha, seperti apa, dari mulai masukin modal awal, pembelian barang, penjualan di tablet, transfer uang, mencatat biaya, dan di akhir kita ada sesi tanya jawab. Nah, ini pertama-tama korelasi dari laporan keuangan dan operasional bisnis. Adalah pertama-tama nih, kan sebagai teman-teman Majopreneurs di sini menjalankan operasional bisnis. Nah, sebenarnya data-data dari operasional bisnis ini, ketika disimpan di Majo, kita akan proses, sehingga akan menghasilkan laporan keuangan berupa neraca, laba rugi, dan arus kas. Terus gunanya buat apa? Ini tuh buat ngebantu teman-teman buat mengambil keputusan atau ambil kebijakan-kebijakan gitu. Jadi pas lagi kita lihat nih laporan laba rugi atau neracanya gitu, terus ternyata kayaknya kita harus melakukan satu kebijakan nih, kayak misalnya potong biaya gitu. Kita lakuin kebijakan, terus kita terapin di operasional bisnisnya, nanti kita review lagi laba ruginya. Pas lagi udah ambil keputusan, ternyata ada dampaknya atau enggak, kayak gitu. Dan kalau misalnya di Maju sendiri, kita untuk laporan keuangannya, kita ngikutin peraturan yang berlaku, SAK. Biasanya bisa dilakuin kapan sih, bulanan atau tahunan. Dan yang menggunakan, itu tuh ada pihak internal atau pihak eksternal. Internal tuh ya kayak direksi, pemegang saham, komisaris, terus eksternal kalau misalnya teman-teman mau ngajuin pinjaman ke bank, biasa kan dibutuhin nih laporan keuangannya, atau buat bayar pajak, gitu. Nah, selanjutnya ini ada fitur keuangan yang Majo. Jadi di sini tuh ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 buku kas penerimaan, pengeluaran, laporan keuangan, sama daftar akun. Nah, yang pertama-tama nih, buku kas. Buku kas kita bisa ngapain aja, yaitu kita bisa catat transaksi-transaksi terkait akun kas dan bank, lalu melihat saldo kas dan bank, dan kita bisa juga melihat daftar transfer. Nah, ini kalau misalnya kita masuk langsung ke Majonya. Di buku kas ini, kita bisa melihat di sini tuh sebenarnya kita bisa ngeliat nih. Jadi kita udah sediain beberapa akun-akun dengan tipe kategorinya tuh kas dan bank. Kayak kas outlet, rekening bank, rekening kas kasir. Lalu di sini ada ayat silang dan ayat silang buka tutup kasir. Nanti di belakang saya akan jelaskan tentang ayat silang ini juga. Dan di halaman ini ketika nanti ada transaksi, maka saldonya akan terupdate. Gitu. Jadi teman-teman Majapahit di sini bisa ngelihat di sini di halaman kas dan bank ini tuh saldo per saat ini. Kalau misalnya saya buka, berarti tanggal sekarang nih, jam sekarang, berapa sih saldonya gitu. Karena ini masih nol banget, jadi masih kosong saldonya. Dan di sini kita bisa juga ngelakuin transaksi-transaksi seperti penerimaan, pengeluaran, dan transfer uang. Itu buat buku kas dan bank. Selanjutnya, yang kedua itu ada penerimaan. Penerimaan di sini adalah untuk mencatat transaksi penerimaan salin penjualan. Contohnya, misalnya kalau misalnya kita simpan uang nih, simpan berupa uang kita di bank, kan ada bunga bank tuh. Nah, itu kan bukan penjualan, kita bisa catatnya di sini. Terus bisa juga nih kalau misalnya dari owner kasih modal lagi gitu, kasih suntikan modal, kita bisa juga catat di daftar penerimaan di sini. Dan yang kedua itu ada rekonsiliasi penerimaan penjualan. Ini tuh untuk menampilkan transaksi-transaksi yang dibuat di tablet dengan metode pembayaran selain cash. Kayak misalnya yang EDC, transfer, e-wallet, nanti dia bakal tampilnya di sini. Gitu. Lalu yang ketiga adalah pengeluaran. Nah, pengeluaran di sini kita bisa ngapain aja? Kita bisa catat tentang pengeluaran kita. Misalnya kita beli peralatan, perlengkapan, kita bisa catat di sini.
Terus misalnya juga kalau misalnya kita bayar PLN gitu, bayar listrik kayak gitu dia bisa juga catat di sini. Pokoknya buat daftar biaya-biaya operasional yang dikeluarkan oleh perusahaan. Gitu, dan ada satu lagi daftar pembayaran pembelian. Ini tuh kalau misalnya kita melakukan pembelian di sini. Dari menu inventory, pembelian stok, beli stok, atau dari stok masuk. Nanti dia bakal tampil di sana. Di yang daftar pembayaran pembelian. Selanjutnya adalah daftar akun. Nah, daftar akun di sini tuh bakal nampilin akun-akun apa aja sih yang digunakan. Terus teman-teman juga bisa menambah dan menghapus akun dan membuat jurnal umum. Tampilannya di Majo seperti ini. Jadi kita di sini udah sediain nih kira-kira akun-akun apa aja sih yang biasanya tuh dipakai nih kalau di outlet-outlet. Jadi cukup banyak pilihannya. Kalau misalnya nih ternyata teman-teman ngerasa ini akunnya tuh ada yang kurang gitu, ya udah teman-teman bisa tambah akun di sini. Atau kalau misalnya ada yang kelebihan nih, teman-teman juga bisa inaktifin si akunnya tersebut. Gitu. Dan yang di satunya lagi adalah jurnal umum. Jurnal umum sendiri, kalau misalnya teman-teman nih mau langsung catat secara manual, debit kreditnya tuh apa, teman-teman bisa nih catat di jurnal umum ini. Gitu. Lalu satu lagi adalah laporan keuangan. Nah, laporan keuangan di sini juga ada beberapa, ada neraca, laba rugi, buku besar, arus kas, dan jurnal. Masing-masing ini akan otomatis angkanya terupdate ketika kita membuat transaksi-transaksi. Ini tampilan dari neracanya, jadi kita akan tampilkan per tanggal hari ini, berapa sih total aset yang dimiliki, berapa juga total hutangnya, dan berapa sih ekuitasnya. Terus ini untuk laba ruginya, kita juga bisa melihat berapa laba kotor, berapa laba operasional, dan berapa laba bersih. Untuk buku besar, ini tuh kalau misalnya ada transaksi, ada dari akun-akunnya dia bakal tampil juga di sini, dan laporan jurnal juga berisi tentang detail dari jurnalnya. Nah, sebenarnya hubungan dari 5 modul ini adalah, nih, jadi yang diwarnain hijau tua, yang buku kas, penerimaan, pengeluaran, dan daftar akun, ini tuh yang harus teman-teman lakukan input transaksinya. Dan hasilnya adalah di laporan keuangan ini. Ini outputnya. Atau bisa juga nih, jadi kan siklus akuntansi itu ada prosesnya, ada input, proses, dan output. Jadi teman-teman masukin transaksi-transaksi, input transaksinya di sini, nanti sama Maju akan otomatis diproses, sehingga langsung menghasilkan laporan. Seperti laporan neraca, laba rugi, arus kas, dan buku besar dan jurnal. Itu sekilas tentang modul-modul keuangan di Majo. Nah, kita masuk dulu ke case study-nya. Ini case study-nya. Jadi, contoh kasusnya itu adalah Bapak Anton membuka usaha ATK. Nah, jadi pas lagi tanggal 1 September, Pak Anton tuh menambahkan modal awal kas outlet sebesar 50 juta. Gimana cara catatnya di Majo? Pertama-tama, bisa masuk ke daftar buku kas dan bank, lalu kita tambah transaksi di sini, tambah penerimaan kas dan bank. Lalu kita pilih outletnya apa. Nah, ini akan otomatis terisi kalau misalnya kita kosongin. Tapi kalau misalnya teman-teman di sini pengen bikin nomor transaksi sendiri, boleh juga kok. Gitu. Terus ini masuknya kemana penerimaannya? Kalau tadi kan ke kas outlet, jadi kita pilih aja kas outlet. Lalu akunnya, aku masukin ke ekuitas saldo awal. Modal awal di sini. Tadi jumlahnya adalah 50 juta. Jadi di sini tambahin 50 juta. Ya, tanggal transaksinya, ini kan 1 September. Kita bisa pilih juga tanggal transaksinya ke tanggal 1 September. Ini waktunya juga bisa disesuaikan. Kalau enggak, dia bakal ikut
waktu sekarang. Ini boleh diisi deskripsinya dan keterangannya. Lalu kita klik simpan. Nah, ketika kita klik simpan nih, ini akan langsung ke update. Jadi, kas outletnya sekarang saldonya tuh 50 juta. Dan mempengaruhi kemana sih? Mempengaruhi ke laporan neraca. Di sini, aset kita bertambah sebanyak 50 juta, dan ekuitas kita juga bertambah sebanyak 50 juta. Itu kita bisa lihat di sini. Kita saldo awal 50 juta. Atau nih, kalau misalnya pengen ngecek gimana sih jurnalnya debit kreditnya, teman-teman juga bisa masuk ke laporan jurnal, lalu ini dia bakal muncul nih. Jadi tadi kan nomor transaksi ini otomatis dibuat oleh Majo. Lalu ini kas outlet bertambah sebanyak 50 juta dan ekuitas saldo awal juga bertambah sebanyak 50 juta. Gitu. Lalu satu lagi yang berpengaruh itu laporan buku besar. Nah, laporan buku besarnya bakal nampilin kayak gini. Jadi kayak kas outlet saldo awalnya kan 0. Terus udah gitu di debit nih ditambahin 50 juta. Jadi akhirnya saldo akhirnya 50 juta. Gitu. Kita lanjut ke yang berikutnya. Nah, oh iya, kalau misalnya nih, tadi kan kita udah bikin penerimaan. Kita tuh bisa juga lihat transaksinya di sini. Jadi ini otomatis nih daftar penerimaan ini bakal tampil nomor transaksi yang tadi, OTT ini, nama akunnya apa aja sih yang dipakai, terus udah gitu jumlahnya tuh berapa. Dan kita bisa lihat di sini. Gitu. Atau bisa juga masuk ke sini. Jadi kalau misalnya pengen lihat 50 juta itu angkanya dapat dari mana, bisa juga klik detail. Ya, dan akan tampil di sini. Dan kalau memang butuh, bisa juga diekspor. CSV. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya. Yang berikutnya adalah, jadi si Pak Anton, dia tuh membeli peralatan kantor dan perlengkapan kantor. Ini dengan menggunakan kas outlet. Caranya gimana? Sebenarnya ada dua cara, bisa dari pengeluaran atau dari buku kas. Aku kasih contoh yang paling simpel dari buku kas dan bank. Kita buat juga pengeluaran. Pilih outletnya toko kelontong. Berarti dari itu, ini kita bayarnya tuh dari mana gitu. Jadi list di sini adalah akun-akun yang ada di sini. Akun-akun kas dan bank di sini. Terus tadi kita tinggal sesuaiin aja. September tanggal 1, waktu transaksinya disesuaikan juga. Dan di sini kita bisa cari peralatan. Nah, kalau misalnya di sini tuh adanya aset tetap, mesin, dan peralatan gitu. Kalau misalnya ternyata tuh teman-teman ngerasa, aduh ini kayaknya kurang cocok deh. Teman-teman bisa juga buat akun baru dari daftar akun ini. Gitu. Cuman coba kita pakai dulu yang ada di sini. Mesin dan peralatan. Satu lagi adalah perlengkapan. Sebentar. Nah, tadi nilai peralatannya 7.500.000, perlengkapannya 5 juta. 7.500. Ini 5 juta. Jadi totalnya 12.500.000. Kita simpan. Ini juga sama sih, bisa diisi juga deskripsinya kalau teman-teman mau, dan kalau ada keterangan juga boleh diisi. Oh ya, kita juga bisa simpan dulu nih kalau misalnya belum yakin, kita bisa simpan dulu sebagai draft. Jadi kalau misalnya disimpan sebagai draft, dia tuh nggak akan ngaruh ke laporan keuangan ya. Itu. Kita simpan aja. Oh, ini ada kelebihan. Sorry, kepencet refresh.
pengeluaran toko kelontong dari kas outlet, minyak peralatan, dan satu lagi perlengkapan. 7.500.000. Ini 5 juta. Tanggal transaksinya tanggal 1 September. Lalu kita simpan. Hasilnya gimana? Jadi kas outlet kita kan pertama-tama ada 50 juta. Terus kita tadi ada pengeluaran 12.500.000. Nah, ini langsung ke update angkanya. 37.500.000. Dan kalau misalnya mau lihat detailnya, ini bisa juga ditampilkan di sini. Jadi awalnya saldonya 0, terus tadi ada penambahan 50 juta, dan ada pengeluaran 12.500.000, sehingga saldo akhirnya adalah 37.500.000. Gitu. Selanjutnya adalah kita juga bisa melihat ke neracanya. Jadi di neraca, itu kalau misalnya kita lihat, total aset itu sama-sama aja 50 juta. Tapi kalau misalnya kita lihat ke bawahnya lagi, kita bisa melihat kalau ternyata aset itu tuh udah kebagi-bagi nih. Jadi kas outletnya 37.500.000, lalu aset tetap peralatan dan mesinnya 7.500.000, dan perlengkapan kantor 5 juta. Gitu. Dan kalau lihat juga jurnalnya, buat cek debit kreditnya juga bisa. Ini bisa melihat dari sini. Jadi kan kas outletnya berkurang 12.500.000, aset tetap, mesin dan peralatan bertambah 7.500.000, dan aset tetap perlengkapan kantor bertambah sebanyak 5 juta. Gitu. Oke, ini sampai yang membeli peralatan kantor. Selanjutnya, jadi Bapak Anton ini di tokonya ada edisi BCA gitu. Nah, kita bisa setting juga nih di sini. Jadi, cara settingnya adalah kita masuk ke pengaturan, pembayaran, lalu pembayaran non-tunai. Nah, di sini bisa tambah nih pembayaran non-tunai. Bisa pilih outletnya apa, lalu nama pembayarannya apa, jenisnya tuh apa, edisi, transfer atau wallet, dan settlement buku kas. Ini tuh bakal tampilin kode-kode akun yang ada di kas dan bank yang tadi. Gitu. Kalau misalnya nih teman-teman juga ngerasa kayak, kan ini edisi BCA gitu, mau masuknya tuh ke rekening BCA aja. Tapi kan kita baru di sini cuma kas outlet, rekening bank, kas kasir, biro, ayat silang gitu. Ya udah, gimana caranya kita bikin aja satu akun baru namanya rekening bank BCA. Kita masuk lagi ke keuangan, daftar buku kas dan bank, lalu tambah buku kas dan bank. Jangan lupa tipenya harus detail. Nah, ini yang terakhir kan 10.004. Kita masukin 10.005. Lalu nama akunnya BCA. Ini boleh pilih, kalau misalnya mau pilih detail dari yang mana, cuman kan ini rekening bank gitu ya. Jadi nggak usah pilih deh, masalah juga nggak apa-apa. Terus kita simpan. Nah, tampil di sini BCA. Terus kita masuk lagi ke sini, pembayaran non-tunai. Tambah pembayaran non-tunai. Lalu kita masukkan BCA, edisi, BCA. Nah, ini kan tampil, kita pilih juga BCA. MDR-nya, nah, di MDR ini adalah 10%. Dan service MDR ini yang kalau misalnya teman-teman bebanin ke customer-nya berapa. Service MDR itu yang dibebankan ke customer. Kalau MDR di sini yang dibebankan ke outlet. Gitu. Terus kita simpan. Oh ya, harus pilih outlet dulu.
Nah, udah, kita udah bikin ini. Selanjutnya tuh adalah ini, pembelian persediaan. Jadi 2 September beli buku tulis dengan harga 30.000. Cara catatnya adalah masuk ke penjualan. Ini ada 2 cara. Jadi, cara pertama itu lewat PO dulu, atau kalau misalnya mau langsung masuk gitu, caranya ke sini, tambah, masukkan stok masuk. Lalu pilihnya tambah stok manual. Ini nomor fakturnya boleh diisi sesuai dengan kenyataannya berapa. Kalau nggak ini otomatis juga dari sistem. Lalu di sini kita bisa pilih barang diterima, barangnya buku. Oke, sebelumnya udah sempat. Sebelumnya kayaknya saya harus share ini juga. Nah, jadi sebelumnya tuh saya udah sempat bikin produk dengan namanya buku. Dan kalau misalnya teman-teman mau ngelihat nih berapa harga pokoknya ketika dijual, itu tuh jangan lupa buat ngaktifin monitoring persediaannya. Gitu. Lanjut, balik lagi masuk ke yang tadi, pembelian tambah stok masuk manual. Nah, pilih sumbernya tadi manual, toko kelontong, terus kita pilih aja barangnya buku. Tadi kita beli bukunya sebanyak 200, kita masukkan, stok tambahkan 200. Harganya 30.000. Terus dibayar menggunakan kas outlet sebanyak 2 juta, sisanya dibayarkan nanti. Jadi dari sini tinggal disimpan. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat di sini, kan stoknya udah disimpan nih. Ini tuh statusnya masih belum lunas, soalnya belum kita bayar. Nah, cara bayarnya adalah di keuangan, pengeluaran, daftar pembayaran pembelian, lalu kita tambah transaksi, pilih outlet, terus pilih akun, tadi dibayarnya pakai kas outlet di sini, sebanyak 2 juta. Nah, ini bisa pilih juga nih, tipenya transaksinya pembelian atau stok masuk manual. Kita pilihnya tadi stok masuk manual. Lalu kita masukin pembayaran di sini adalah 2 juta. Oh, sebelum ngelakuin pembayaran, bisa juga dicek juga nih di sini. Sebentar ya. Nah, tadi kan kita ada pembelian tuh, jumlahnya tuh 6 juta. Ini tuh bakal nambah di hutang kita 6 juta. Gitu. Jadi asetnya 56, hutangnya 6 juta, ekuitasinya 50. Nah, tapi kan kita mau bayar nih 2 juta pakai kas outlet. Ketika kita simpan, maka di laporan neraca juga akan berubah. Nah, ini kelihatan berubah kan? Jadi hutangnya asalnya 6 juta jadi 4 juta, lalu total asetnya juga berkurang nih 2 juta. Kenapa? Soalnya kan kas outletnya udah berkurang, 2 juta buat ngebayar. Dan persediaan barang jadi, ini tuh ada 6 juta, sesuai sama yang kita beli di awal. Gitu. Lalu ada juga pembelian buku tulis dengan harga 35.000 sebanyak 50. Sama caranya, masuk lagi ke inventory, stok masuk, masukkan stok masuk, pilih sumbernya, stok masuk manual,
Lalu atur barang diterima, buku. Bukunya harga 35.000 sebanyak 50 pieces. Sapi tambahkannya 50. Harganya 35.000. Totalnya berarti kan 1,7. Terus kita simpan. Nah, ini juga statusnya masih belum lunas. Cuman di sini langsung dibayar dengan kas outlet. Balik lagi, coba kita lihat lagi nih laporan keuangannya. Laporan neraca, hutangnya jadi bertambah dan aset juga bertambah. Kenapa bertambah? Karena ada persediaan barang jadi yang bertambah juga. Asalnya 6 juta yang pertama, terus ditambah lagi 1.750 di sini. Jadi total persediaan barang jadinya 7,7 juta. Dan hutangnya 5,7. Kalau misalnya kita bayar, tadi caranya adalah ke pengeluaran, daftar pembayaran pembelian, tambah transaksi, beli outlet, bayar dari, kas outlet, terus pilih stok masuk manual. Oh ya, ini ada fiturnya juga nih. Jadi sebenarnya semua stok masuk manual yang belum lunas dibayar, dia tuh bakal tampil di sini. Terus kalau misalnya pengen langsung lunasin semuanya, tinggal klik aja bayar semua. Nah, cuman gara-gara kita kan mau cuma lunasinnya yang awal aja nih. Jadi yang awal aja kita bayar 1.750, yang keduanya kita biarin 0. Kita simpan. Lalu kita masuk ke laporan neraca. Nah, di laporan neraca ini, kita bisa ngeliat nih kalau misalnya hutangnya juga udah berkurang. Jadi hanya tinggal 4 juta. Lalu total asetnya juga berkurang, karena kan tadi kita bayar pakai kas outlet. Jadi kas outlet sekarang tuh ada 33.750. Atau kalau misalnya dicek di sini, 33.750 itu dari mana aja, kita bisa juga lihat. Nah, ini tuh ada detailnya juga. Jadi semua rinciannya. Dari mulai awal, terima berapa, keluar berapa, dan untuk apa. Gitu. Lanjut adalah, nah, kalau misalnya teman-teman daftarnya pakai yang advance, itu tuh ada perhitungan persediaan dengan harga rata-rata. Cara ngitungnya tuh kayak gini. Jadi kan yang awal beli 200 dengan harga 30.000, totalnya 6 juta. Yang kedua, belinya 50 dengan harga 35.000, jadi totalnya 1,7. Terus kita jumlahin nih, jumlah total pembeliannya dibagi sama total kuantitasnya. Jadi kita dapat berapa sih rata-rata buat satu buku itu ketika dijual. Gitu. Jadi kita dapat nih, kalau di sini harganya 31.000. Oke, selanjutnya kan udah siap nih, udah punya modal, terus udah beli peralatan dan perlengkapan, udah juga beli persediaan. Selanjutnya adalah kita lakukan penjualan, buka kasir. Nah, buka kasir ini, dia bakal catat modal awalnya 100.000. Diperoleh dari kas outlet. Kalau di sistem di kita, jadi kita punya satu akun penampung. Namanya itu ayat silam buka tutup kasir. Jadi kita nggak bisa langsung nih masukin dari kas outlet ke kas kasir, tapi harus dimasukin dulu ke ayat silam buka tutup kasir. Kalau tadi katanya modalnya 100.000 itu dari kas outlet, ya udah kita tinggal lakuin transfer uang, lagi-lagi beli outlet, terus darinya dari kas outlet, ke-nya itu adalah ke ayat silam buka tutup kasir sebanyak 100.000. 100.000. Oke, kita simpan. Kita balik lagi ke neraca.
Nah, di sini juga bisa kelihatan nih, kalau misalnya kas outletnya juga udah berkurang 100.000, dan kalau misalnya Etsy lampu tutup kasirnya udah bertambah 100.000. Ini sama juga sama neracanya. Total asetnya sih tetap, cuman komposisinya aja yang berubah. Itu dari ini kas outletnya kayak gini. Dan selanjutnya tinggal kita buka kasir di tablet. Dan jangan lupa kalau misalnya baru banget, berarti kita harus ada setting di sini dulu. Pas lagi buka kasir, diizinin nggak set default cost awalnya, dan nominalnya berapa gitu. Ini kalau misalnya ada kas keluar. Dan tutup kasir di sini. Lanjut, aku bakal dari tablet buka kasir. Jadi di sini aku masukin kas awalnya sebesar 100.000. Dan kalau misalnya kita lihat di sini, ini tuh kas kasir outletnya bertambah 100.000, dan ayat silam buku tutup kasirnya sudah berkurang juga 100.000. Gitu. Terus ya udah kita lakuin aja. Tadi transaksinya adalah transaksi penjualan. Transaksi penjualan di sini produknya 5 buah dengan harga 50.000 dan dibayar tunai. Ini kita lihat di sini aja, karena nggak bisa share screen yang tablet. Nah, di detail penjualan. Ini tadi 5 buku dengan harga masing-masingnya 50.000, jadi totalnya 250.000 dan dibayarnya pakai cash. Terus apa yang terjadi di keuangan adalah kita masuk ke laporan jurnal. Terus kita bisa lihat nih di sini. Kalau misalnya kas kasir outlet ini tuh sudah bertambah 250.000, lalu beban pokok pendapatannya 155.000. Jadi kan tadi kita tahu nih, kalau misalnya harga per satu buahnya itu adalah 31.000. Jadi kita bisa coret-coret di sini, 31.000 dikali 5 adalah 155.000. Gitu. Oh iya, ini tuh kalau misalnya lagi-lagi buat yang HPP perhitungan rata-rata, ini tuh hanya di Advance. Tapi kalau misalnya kayak di Business Pro, itu tuh perhitungannya jadi dari harga belinya, harga beli yang di set di produk. Gitu. Lanjut lagi adalah penjualan lagi, tapi ini tuh dibayarnya pakai EDC. Kita jual 10. Jualnya 10. Harga 50.000, totalnya 500.000 dibayar dengan menggunakan edisi. Edisi lainnya. Nah, kita lihat lagi di sini. Kita refresh dulu.
Nah, ini kita bisa lihat nih, ini dibayarnya pakai card BCA 500.000. Dan kalau misalnya teman-teman bisa lihat juga di sini, ternyata ini dibayarin sama customer tuh 525.000. Itu tuh kenapa? Karena tadi kita ada set kalau biaya service charge MDR, jadi itu yang dibebanin ke customer, itu tuh sebesar 5%. Jadi yang dibayar oleh customer itu adalah 525.000. Dan di jurnalnya sendiri dia seperti apa? Kita lihat, nah ini. Jadi tadi kan kita dapatkan 500.000, terus beban pokok pendapatannya tadi kan 31.000, terus kita jualnya 10, jadi 310.000. Terus udah gitu ini biaya yang ditambahkan ke pelanggan, dan ini yang kita tampung dulu nih di ayat silang kas dan bank sebesar 525.000. Oh iya, dan ketika kita ada penjualan nih, meskipun kayak dibayarnya tuh mau pakai tunai atau mau pakai edisi, itu semuanya tuh udah langsung masuk juga nih ke laba rugi. Kayak tadi kan kita ada ini nih, ada jualan, totalnya kan 750.000, terus ada biaya tambahan pelanggan ya berapa, dan beban pokok pendapatannya juga akan otomatis dihitung di sini. Jadi langsung kita bisa ngelihat berapa sih laba rugi kotor. Dan kalau misalnya ada biaya-biaya nanti, kita akan bisa juga melihat laba rugi bersihnya itu berapa. Oke, selanjutnya adalah ini kas kasir buat uang masuk dan uang keluar. Jadi dari tablet juga. Langsung aja bikin uang masuknya 50.000. Nah, pas lagi kita bikin uang masuk 50.000, hasilnya adalah sebentar. Oh, ini udah masuk. Jadi tadi pas kita lagi buat pendapatan uang masuk dari tablet, dia tuh bakal kecatat di sini sebagai pendapatan line outlet 50.000 dan menambah kas kasir outlet sebanyak 50.000. Jadi kalau misalnya kita lihat di laba rugi, ini bisa juga kelihatan pendapatan line outletnya bertambah 50.000. Jadi di sini laba rugi bersihnya adalah 360.000. Gitu. Itu juga kalau misalnya kita mau bikin uang keluar. Sekalian aja laporan kas kasir uang keluar 50.000. Nah, ini bakal kecatat juga nih beban line outlet sebanyak 20.000. Jadi ngurangin ke total laba rugi bersihnya. Gitu. Dan kalau misalnya udah, ya udah kita tutup kasir. Nah, pas lagi tutup kasir kan kita tuh tadi terima penjualan ini 250.000. Terus udah gitu ada uang masuk 50.000 juga, terus ada uang keluar 20.000. Jadi total kas kasirnya, dan tadi ada yang pas lagi buka kasir 100.000, jadi total kas akhir adalah 380.000.
Kita tutup kasir. Pas lagi, tutup kasir, kita lihat ke sini. Rp380.000. Nah, dia tuh dari kas kasir ini bakal dimasukin lagi nih ke ayat silang buka tutup kasir. Gunanya biar apa sih? Jadi kalau misalnya ternyata nih dari 380.000 itu ada yang dipakai lagi buat modal awal besok, ya dia bakal ngurangin dari buka tutup kasir. Atau kalau misalnya ternyata nih dari 380.000 itu ada yang ditransferin ke rekening bank, ini juga bisa dilakuin di dashboard. Tinggal tambah transaksi lalu kita transfer ke mana. Itu selanjutnya yang terakhir itu adalah kita mau mencatat biaya. Misalnya kita catat biaya listrik 500.000 dengan kas outlet. Kita ke pengeluaran dan daftar biaya. Oh ya, sebelumnya kalau misalnya daftar biaya kita harus buat dulu mitranya. Kita tambah mitra. Anggap aja mitranya berarti kan PLN, nomor teleponnya. Ya. Jakarta Pusat. Ya, berarti kita tinggal ke daftar biaya. Kita tambah transaksi biaya. Ini juga kita bisa pilih nih bayar sekarang atau bayar nanti. Kita berarti kan bayar sekarang dari kas outlet dan jumlahnya tadi adalah kita di sini cari dulu listrik. Jadi jumlahnya adalah 500.000. Oke, kita bayar. Dan kita langsung lihat juga ke laporan keuangannya. Ini di laporan laba ruginya, kita bisa melihat nih. Ada biaya listrik 500.000. Terus kalau misalnya kita ke bawah lagi, kita lebih detail, nah ini bakal kelihatan nih, jadi laba rugi bersihnya tuh minus 160.000, karena ternyata beban listriknya tuh lumayan besar, gitu. Jadi laba rugi kotornya pertama 310.000, bayar listrik 500.000, jadi negatif deh, jadi ini rugi bersih. Dan kalau misalnya kita lihat ke neraca, dia tuh bakal tampilannya kayak gini. Jadi tadi yang laba rugi bersihnya, dia bakal masuk ke laba tahun ini, minus 160.000. Gitu. Dan, oh ya, satu lagi, ketika kita tutup kasir, tadi kan ada transaksi yang dibayar pakai isi BCA ya, itu tuh dia bakal tampil di sini. Nah, ini. Jadi kalau misalnya kita settle, dia tuh bakal pindah dari ayat silang kas dan bank ke rekening BCA-nya. Terus dikurangi sama biaya MDR-nya. Gitu. Ini kita tampilannya gini dulu. Biar lebih enak. Rekaman, atau kas dan bank. Nah, ini kan di sini ada ayat silang kas dan bank nih, jadi ini kayak nampung dulu nih dari semua pembayaran non tunai 525.000. Dan kalau misalnya kita settle, kita klik settle, ayat silang kas dan bank ini akan berkurang jadi 0. Nah, ayat silang kas dan banknya akan jadi 0 dan pindah ke bank BCA sebanyak 472.000. Dan tadi kan ada juga tuh biaya MDR yang dibebanin ke outlet. Nah, jadi tuh dia bakal nambah juga nih biaya di sini, biaya MDR-nya 52.000. Jadi ruginya makin gede deh, minus 212.000. Gitu. Itu materi buat hari ini. Mungkin kita bisa masuk ke tanya jawab.